Jadi semua pekerjaan formal dan juga informal itu bisa masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bisa perorangan lagi. Bisa perorangan. Tanpa izin, tanpa KTP, cukup daftar KTP. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Dulur Iwa yang jauh mendekat, dekat merapat, rapat menekap, keberkahan dan kesehatan selalu bersama kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang merapat jadi kerabat gitu ya. Iya dong. Dari akrab lah jadi kerabat. Kan iya, keluarga iya. itu kan bukan hanya dari satu rahim. Betul Tapi ya. ini kan bisa jadi keluarga. Oh iya ya, kalau sudah keluarga berarti bisa pinjam duit dong. Nah, tergantung. Cepet dulu. Oke, ini luar biasa sekali. Coba nama bici asih. Apa bici? Siapa narasumber kita hari? Oh, narasumber kita hari ini yang sudah pasti wong hebat. Oh hebat. Wong kayo lamo. Kayo lamo. Duit banyak. Oh, duit Utang banyak. KT. Duitnya udah habis 7 turunan. Udah habis. Ini turun yang berapa? Oh, turun ke 5 masih masih ada. Iya. Belum ke-8 Nah, Belum. bahaya. Dan tentunya ini Mang Cebice kita bakal ngebahas tema hari ini adalah program BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2024. Tapi sebelum itu bicara sini ada pantun ini, Kak Ari. Ke Palembang makan brengkes bersama Tuan. Selamat datang di Iwa Podcast bersama Pak Kakan BPJS Ketenagakerjaan. Luar biasa. Selamat datang Pak Faisal, Pak Muhammad Faisal SHMH. Ya. Salam sehat Bapak. Alhamdulillah sehat berkat doa teman-teman semua. Wah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Pak datang ke studio Iwa Podcast. Iya Bang Hari, Mbak Asih kayaknya seger ya, masih siang ini. Alhamdulillah. Bahasa sehatnya itu bugar. Bugar. Kalau sehat belum tentu bugar. Oh, itu Pak. Iya, kalau dia sehat bisa ada dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang kelihatan kusut. Tapi ketika jam 8 pagi sampai jam 5 sore, bugar fresh itu namanya bugar itu. Bugar. Tidak semua orang sehat itu bukan bugar, belum tentu. Betul. Biasanya orang-orang bugar tuh tidak ada beban. Betul. Apalagi Seperti Bapak ya, tidak ada Iya. beban. Berarti wong bugar tuh jauh dari kata buntu Jauh dari keturunan kelimo. Oh iya benar. Orang kelima. Iya luar biasa. Tapi Pak, kalau pagi-pagi itu biasanya Bapak memulai hari itu dengan apa sih Pak aktivitasnya Pak? Jadi gini, mungkin faktor usia juga ya. Usia sekarang itu sudah memasuki ke 54 tahun. Oke. Dengan masa kerja 31 tahun di BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin kalau ibarat Nabi Muhammad itu di usia 40, ketika seorang tidak kembali ke titahnya, dia akan sulit tobat. Betul. Nah, ketika usia 40 tadi, saya ingat Nabi Muhammad akan usia 40 diangkat menjadi rasul. Saya itu lebih banyak sekarang tuh jam 4 subuh mandi, sholat subuh, dan itu saya biasa lakukan. Dan rutin sampai hari ini. Itu resepnya kejengan bugar dan bercerah itu. Betul menjalankan kewajiban ya. Datang ke kantor tuh, saya tuh sapam tuh kalah sama saya. Setengah 6 udah nyampe di kantor saya. Jadi belum ada sapam saya udah nyampe di kantor. mental satpam itu Cak ya. Pak Kakan nih selain Pak Faisalnya selain menjabat Kakan juru kunci juga Pak ya di BPJS. Jadi kalau nak manggil penceramah Caknya udah payah-payah lagi undang dari luar. Langsung Pak Kakan ya. Iya luar biasa. Tapi Bapak olahraga nggak Pak? Olahraga hobinya apa Pak? Saya futsal masih, bulu tangkis, sepeda yang terjauh Medan Aceh 5 hari, 594 kilo Pak. Bersepeda Pak. Betul. Nanti gawe lain Pak Bu. Kalau sini Tanjung Senai PP 98 kilo. Aku sudah Pak. Sudah saya laluin. Jembatan Gasing teman-teman di kantor sudah tahu. Abis itu aku udah lagi bersepeda. Oh, berarti Pak Faisalnya perkasa dan prima ya? Wow, tenaganya luar biasa ya. Makanya bisa memimpin Kakan Sumatera Selatan. Betul. Ih luar Ya, biasa. saya juga kan satu grup nih sama teman-teman Seli Palembang. Walaupun saya juga punya grup di Batam, saya di mana pindah, saya mencoba mencari teman untuk bersepeda. Di mana tempat saya selalu mencari teman. Jadi selain di luar Sabtu Minggu, saya selalu goes itu. Dari komunitas Pak ya. Iya. Benar. Rekam jejak di BPJS Ketenagakerjaan. Saya mulai kerja tuh tahun 95. Jadi mulai dari staf, saya tuh masuk dari SMA. Aduh Bang Hari. Saya anak dari 15 beradik nomor 14. Berapa beradik Pak? 15. 15. 15. Lah pajak bola. Jadi saya anak 14, bapak saya dulu
wakil Kapolres Tanjung Jabung. Tanjab Tim Jambi. Jadi saya tuh cuma tamat SMA sambil kerja tuh kuliah. Dan S1 saya di Batam, S2-nya tuh saya di Sumatera Utara. USU. Iya, UISU. USU. Jadi hari ini saya dapat itu adalah merupakan niat saya kepada orang tua yang sudah tiada. Saya ingin buktikan bahwa saya juga bisa seperti beliau. Wow, luar biasa. Nah, saya coba ilhami teman-teman di kantor, saya bilang untuk satu komitmen, Anda teman-teman mau jadi anaknya tukang beca, rezeki beda-beda. Takdir, rezeki itu tidak sama. Sudah ada tempatnya, tidak akan pernah tertukar. Tinggal kita untuk melaksanakan itu. Jangan patah semangat ya Pak ya. Iya. Aku seraso di depan Ustadz, bukan kakak. Mantap nih ya. Iya. Langsung cau Apa bener ya. Iya, memang bener. Oh, yang bener bukan ya. cau bener. Ih, luar biasa ya. Inspiratif. Inspiratif, mengedukasi, banyak juga cerita-cerita inspirasi. Nah, tapi jadi saya penasaran nih, ada nggak sih Pak cerita inspirasi yang ngebuat Bapak dulu sampai kayak bertekad, berkomitmen saya harus jadi orang hebat Motivasinya one ya. day. Jadi gini, motivasi itu kan lahir karena ada keinginan. Biasanya kalau ketika orang keinginan itu dilakukan dengan ibadah sejalan, kita bersedekah, doa istri, doa orang tua. Ada 5 yang menjadi simbol sedekah. Pertama, ketika kamu memiliki agama yang kuat, Tuh. pendidikanmu baik, ibadahmu, olahragamu, loyalitasmu. Kalau kau punya agama, kau tidak punya pendidikan, kau tidak akan masuk dalam nominasi. Kau punya pendidikan, kau tidak didoakan oleh orang lain sekitarmu, percuma juga. Jadi 5-5 ini ibaratnya sama 5 sila. Kalau Anda lakukan, akan secara menjadi rutinitas, insya Allah. Jadi. Wah, luar biasa ya. Tidak neko-neko berarti Pak Faisal. Lurus. Nggak bosan Pak, lurus Pak. Enggak, Pak, kalau kudo yang lurus selagi cambuknya tetap lurus, Pak akan lurus. Oh iya. Tergantung. Karena apa? Kita kan ada aturan pekerjaan. Iya. Ada fakta integritas. Jangan coba-coba menyentuh yang bukan hak kita. Makanya ketika teman-teman untuk menjadi seorang pemimpin, saya bilang teman-teman harus punya value, punya nilai. Betul. Kalau teman-teman tidak punya nilai, sekarang saya tanya teman-teman, membedakan staf sama bawahan. Saya kasih 10.000 duit pada Mbak Ari sama Mbak Asih. Nih, 10.000 belikan saya jeruk 1 kilo. Dua-duanya ke pasar. Kalau orang mental marketing, mental pemimpin, dia akan cari jeruk, dia tanya, berapa jeruk harganya? 10.000. Di mana Pak beli jeruknya? Di desa mana? Berapa banyak bisa beli? Kalau manis bisa kurang nggak? Tapi kalau dia mental staf, dia akan beli jeruk sekilo langsung antar nih Pak jeruknya. Betul. Kalau bos nanya, Mas Ari berapa beli? Saya jeruknya jeruk Medan nih Pak. Lokasi di Simpang Lima Sano. Penjualnya banyak Pak. Kalau ngambil banyak lebih murah Pak. Jadi lengkap lah informasi tadi untuk marketing tadi. Benar. Nah, itu membedakan mental pemimpin sama mental bawahan seperti itu. Betul. Ih, luar biasa. Tapi kalau Kak Ari Kak dikasih 10.000 untuk beli jeruk, 5.000 Pak yang dibeliin jeruk, 5.000 masuk kantong. Beli rokok. Gak apa-apa, asal dia jujur. Karena yang memuaskan nanti bukan soal nilainya, tapi rasanya kan. Benar. Rasonya. Oh, iya. Tuh. Oh, yang mahal tuh raso. Rasa ya. Benar. Luar biasa sekali ya. Tapi kalau ngomongin tentang BPJS Ketenagakerjaan Pak, kita ke tema ini Pak, mohon izin. Kalau program-program yang sudah dipersiapkan untuk 2024 dengan banyaknya program-program yang sudah ada Pak di BPJS Ketenagakerjaan di khususnya di Kota Palembang ini, yang paling banyak masyarakat menggunakan itu yang mana Pak? Tapi sebelum itu BPJS Tenaga Kerja ini apa Pak? Oh iya. Oke. Iya, aku tidak tahu. Kasih tahu dulu. Jadi BPJS Ketenagakerjaan dulu namanya dulu PT Astek. Asuransi Sosial Tenaga Kerja. Oh. Tahun 78 berdiri. Astek. Iya, Asuransi Sosial Tenaga Kerja. Dulu dia bergabung dengan Dinas Tenaga Kerja. Oke. Berdiri dimulai di Pekanbaru Riau. Nah, jadi waktu dia berdiri berjalan seiring itu menjadi badan usaha yang dituju oleh pemerintah untuk menangani asuransi jaminan sosial ketenagakerjaan waktu itu. Waktu itu di Pekanbaru itu lebih banyak Pertamina, pekerja mengandung risiko. Nah, seiring waktu di Undang-Undang 392 berubah jadi PT Jam Sostek Persiru. Jam Sostek. Nah, jadi Astek PT Jam Sostek Persiru itu berarti masih sifatnya mencari untung kalau sudah Persiru. Oke, benar. Nah, beda dengan Jam Sostek sekarang, BPJS Ketenagakerjaan itu sifatnya sudah publik, tidak profit oriented lagi.
Semerta-merta keuntungan ini dikembalikan kepada peserta. Nah di tahun ini 2004 ini tantangan cukup besar. Kami punya tagline itu bahwa intinya begini, semua pekerja Indonesia itu sesuai dengan misi kami mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh, semesta. Dan hari ini 2024 itu kami lagi mengembangkan bagaimana di sektor informal, Bang Hari, Mbak Asi. Apa tuh sektor informal Pak Faisal? Tukang ojek, tukang bakso, tukang becak, tukang buat sayur, jual PMP. Dan itu yang menurut kami yang harus kita, karena negara harus hadir. Betul. Pacak jadi anggota BPJS TK, tukang becak, tukang itu. Bisa nih, karena memang hari ini kami itu mengembangkan ini karena dengan iuran 16.800. Coba kita kaji dengan beli rokok sebungkus 31.000 sampai 5.000. Berapa Pak iurannya Pak? 16.800 Per bulan? Iya. Per bulan 16.000 tercover gak lo? Tercover kecelakaan dan kematian. Kecelakaan dan kematian. Nah sekarang membedakan Pak Faisal. Artinya kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja itu orang dari rumah menuju lokasi tempat dia kerja, balik lagi ke rumah, jalan wajar dilalui, kategori kecelakaan kerja. Macam mana Pak kalau kami kerja 24 malam kayak Gojek, selama udah hubungan kerja dilindungi. Itu Berobat sama mano? Ya bisa berobat ke rumah sakit. Kami rumah sakit di Palembang semua kerjasama. Rumah sakit pemerintahnya kalau kecelakaan masuk nunjukkan kartu kelas 1 rumah sakit pemerintah, kelas 2 rumah sakit swasta. Cukup nunjuk kartu be? Iya. Tidak kate banyak haneh toh. Nah, meninggal bunuh diri dibayar. Meninggal dibayar. Bunuh diri dibayar. Bunuh diri. Dibayar. Gawe lolom itu dibayar. Iya. Kalau nak coba berhasil dah. Kalau tidak berhasil satu. Takut ya Pak. Berarti Iya. semua pekerjaan itu bisa menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang banyak kan pemusik malam. Betul. Yang pagi-pagi balik subuh itu Pak ya. Termasuk yang nyanyi LC sekarang atlet pun bisa dibayar. Atlet, petinju, gula, balap motor, itu pemain bola kemarin yang ada di Jakabaring main, itu semuanya terlindungi sama kita. Jadi selama dia warga negara Indonesia, nah apapun pekerjaannya bisa daftar jadi BPJS Tenaga Kerja. Untuk orang asing aja 6 bulan berturut tinggal di Indonesia wajib menjadi peserta kita. Wajib. Apa pekerjaan nak daftar BPJS Ketenagakerjaan? Apa pekerjaannya? Tukang begal Pak. Tukang begal. Tangkap polisi dulu kalau suruh ngaku. Oh iya. Sekarang contoh yang paling miris. Ada asuransi sifat yang tidak bisa kita sebutkan. Ketika kita masuk daftar, dia pasti nanya, usiamu berapa Mbak? Betul. 50, bayar preminya mahal. Betul. Sudah tuh tantangan polis. Tidak ditemukannya ada tes kesehatan, tidak narkoba. Bisa kerjaan. Bisa daftarkan melalui JMU, jam sosok mobile. Ada Pak? Ada, tidak perlu datang di Play Store, bisa di download. Wah. Nggak perlu datang, bisa bayar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa di situ semua bisa dilakukan. Karena pembayaran bisa di Alfamart, Indomart, kantor pos. Tapi jangan nunggak. Nah, jadi ada keuntungnya di sini. Ketika didaftarkan di jam sektor mereka menerima upah ini, dia bayar sekali, 3 bulan masa pertanggungan. Ketika dia tidak bayar, otomatis terkunci, otomatis dikeluarkan di sistem. Tidak ada utang piutang, kecuali dia PKBU, pemberi kerja badan usaha yang ada CEO. Oh yang punya perusahaan. Nah itu memang ada kewajiban pekerja dipotong 2%. Iya. Apabila ada perusahaan nunggak, dikejar hubung gitu lah. Benar. Nah karena ada sangkut pautnya hak orang lain yang digunakan. Benar. Jangan keringat be nak kau be hasil nak kau juga. Betul. Nah itu. Nah berarti ini informasi juga nih ya untuk seluruh dulur-dulur Iwa dan juga pemirsa PAL TV. Jadi semua pekerjaan formal dan juga informal itu bisa masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bisa perorangan lagi. Bisa perorangan. Tanpa izin, tanpa KTP, cukup daftar KTP. Yo, selain punya foto, KTP. ya selain KTP, apa? Sekarang kita kan sudah datanya sudah inland sama Adminduk. Jadi begitu direkam nama sudah nama istrinya ada. Cuman ada resiko juga kadang-kadang dia daftarin nama bini, bukan bini muda lah itu. Nah itu banyak Bini muda. Jadi perlu dicek juga. Kadang-kadang kan bisa bayar rekening yang didaftarkan itu bukan istri yang pertama. Oh itu tidak bisa Pak ya kalau misalnya bini muda? Biasanya ketimbulan ketika yang bersangkutan meninggal, ada insiden klaim, istri tua ketemu istri muda di rumah. Nah, bercakar di situ kan. Nah, ini bini aku sah katanya. Nah, itu udah banyak terjadi gitu. Siapa yang hak kita bayar adalah
berdasarkan data pendukung siapa istri yang sah itu kelihatan dari surat nikah yang pertama. Ahli waris Pak ya. Yo. Ahli waris. Nah Pak, tapi tadi menarik nih. Jadi untuk mengklaim BPJS Ketenagakerjaan dari dia pergi begawe sampai dia balik begawe itu bisa di cover oleh Iya, BPJS Ketenagakerjaan. bisa Nah, tapi untuk ngeklaimnya itu gimana Pak? Jadi gini, Ya. kalau rumah sakit itu kan selama kerja sama kita, Bang Hari sama Mbak Asi, nggak ada perlu keluar biaya. Justru yang mereka harap klaim kalau dia meninggal. Meninggal itu syaratnya pertama kartu jam sostek tadi, KTP suami istri kalau dia berkeluarga. Kalau dia lajang pasti ahli warisnya orangnya bapaknya atau mamanya. Nah, surat nikah, buku tabungan, surat keterangan ahli waris, keterangan meninggal dari kelurahan. Pokoknya identitas mengenai diri dia lah. Nah, itu kita datang ke kantor, biasanya itu paling lama 3 hari udah selesai. Paling lama. Nah, hari ini yang ramai di kantor, yang kelima adalah mengenai tabungan hari tua. Ya. Uang yang nabung dalam mau berhenti. Nah, ada 2 opsi yang kami lakukan di sini. Kok Bang Faisal, kok rame kantor? Ternyata di antaranya ada 2 generasi yang hadir. Kenapa mereka hadir ke sini sih kok? Mereka yang dulu pernah bekerja di tahun 60, 70. Oke. HP mereka ini belum Android. Tidak punya email. Emailnya dikarang-karang uang lah di counter. Dia pun tidak tahu passwordnya. Nah, itulah dibeneri dulu datang. Nah, mereka yang tadi di atas tahun 70, mereka nggak datang. Cukup dengan digital tadi. Benar. Klaimnya. Dan itu yang sekarang kami lakukan. Nah, seiring waktu kan seperti piramid nih kepesertaan ini. Nah, yang klaim yang kecil, yang tua ini udah habis, tinggal yang muda. Jadi untuk tahun 2045 Indonesia Emas itu generasi kita adalah generasi yang terbanyak. Mantap pesertaan itu. Nah Pak, untuk peserta yang di luar perusahaan lah Pak ya, Iya. kayak Gojek dan pokoknya individu lah. Itu apakah itu program Lalamu apa memang program terbaru dari BPJS TK? Sebenarnya gini, program ini kan kami oleh pemerintah diminta. Kepesertaan itu harus sifatnya semesta. Nah, karena kita lihat ada beberapa BB Kesehatan, sektor buka penerima upah itu ada bantuan dari pemerintah PBI. Sementara kita ini BPJS Ketenagakerjaan itu tidak ada sama sekali. Oke. Cara juga gimana? Mereka daftar, satu, ada peran pemerintah melalui CSR perusahaan. Ya. Oke. Orang yang mau sedekah, Pak aku nak sedekah lah. Dan hari ini apa dengan program sertakan? Sertakan itu kami di kantor, satu orang tuh 10 won, bayar setahun. Aku bawa lah itu pembantu aku, abang aku, paman aku yang kerja serabutan, aku bayarkan. Setahun itu satu orang 201.000 selama 12 bulan. Itu namanya program sertakan. Sementara program kedua namanya KKBC, kerja keras bebas cemas. Itu untuk petani. Nah, itu kita jangan kemarin kita lakukan kegiatan di Ogan Ilir. Jadi semua desa, aparatur desa selama ini menggunakan ADI di anggaran dana desa. Itu tidak ada perlindungan. Kita minta dari kebijakan pemerintah daerah, bupati agar disisihkan juga sebagian para aparatur desa ini juga melayani masyarakat 24 jam. Betul. Kalau ada kecelakaan dia dari kota, dia meninggal hari hujan, siapa yang bayar? Muncul kemiskinan baru, anak tak sekolah. Dan inilah perannya sebagai jejaring sosial, BPJS Ketenagakerjaan negara hadir. Oke. Dengan 16.800 tadi, orang-orang tadi anaknya masih sekolah, masih bisa mengikuti pendidikan. Kita tanyalah sama Mbak Asi sama Kak, kalau meninggal 7 hari makan daging enggak masih? Yasinan. Benar. Siapa yang mau bantu? Betul. Perusahaan mau sanggup bayar 42 juta? Enggak mungkin. Iya. Dari kami lah. Nah, cobalah kita pikirkan renungan kepada teman-teman masyarakat yang sektor informal, 16.800 ibaratnya. 16.800 per bulan. Iya. Pikirkanlah mana cara. Sekarang kita tanya, kalau dari standar ekonomi makro, orang yang mampu tuh minimal gajinya 6 bulan bertahan hidup jika terjadi resesi. Yes. Benar. Kalau di 3 bulan deh, anak tak sekolah mana nang hidupin. Iya betul. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Sempat kita bincangkan juga sama Pak PJ Gubernur kemarin. Pak PJ Gubernur, kami akan bangun marbot segala macam. Kan kita lindungi menggunakan anggaran daerah. Bagaimana? 16.800 menurut aku kecil ya. Betul, memang tergolong bisa dijangkau lah ya Benar. untuk semua lapisan masyarakat. Tapi Pak, yang orang masyarakat nih yang kadang bingung dan mereka tuh kadang susah untuk ngeklaimnya. Mereka bikinnya aduh ribet ngeklaimnya. Kami percuma bayar tiap bulan tapi ribet ngeklaimnya. Itu kan
ada sebagian masyarakat yang berpikiran begitu karena pernah terjadi Pak, teman-temannya sih dia kecelakaan nih misalnya kasusnya kecelakaan, terus dia mau ngeklaimnya juga Nggak tahu harus seperti di kemana. pingpong, ya seperti di pingpong juga dia harus ngebuat berita acara itu, malah harus katanya yang ke kepolisian bahwa memang di situ benar terjadi kecelakaan, bla 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 bla. Nah jadi kan ya padahal memang harus diobati dengan segera. Sekarang gitu. aku tanya balik sama Bang Aris sama Mbak Asi. Kalau kecelakaan kerja, asuransi lain kecelakaan tunggal dibayar nggak? Belum tentu. Oke, benar. Kalau lebih dari kerjaan, kalau contoh paling si A kredit motor di leasing A, ngebut dikejar sama leasing, ngebut, tabrakan, Bedentum katanya. bedentum. Asuransi lain belum tentu bisa bayar karena ada unsur kejahatan di situ. Kalau bebasan kerjaan adalah objeknya, orangnya. Iya. Yang penting orang tadi menggunakan baju kerja tujuannya ke perusahaan. Mau motornya tanpa SIM tetap dibayar klaimnya. Betul. Kenapa tidak dibayar tadi? Satu, ketidaktahuan. Oke. Kurangnya informasi ini. Iya, kalau bebasan kerjaan dengan kartu masuk pasti ditanya ke IGD. Boleh tes di rumah sakit, cari tes Siloam. Tes. Ada kartu tidak bebasan kerjaan? Ada, langsung dilayani. Biasanya orang-orang yang tidak dilayani itu satu sebabnya. Bisa saja tadi dia bukan dalam konteks pekerjaan. Banyak yang terjadi. Dia petugas sapam, hari libur dia jadi tambahan, benar listrik, kecelakaan. Nah, yang itu banyak. Jadi bukan ruang lingkup pekerjaan dia. Jadi itu di luar jam kerja. Iya. Nah, Seseran. Iya, seser tambahan. Benerin listrik tetangga, Iya. kesendru meninggal. Tapi dia jaminan kematian dibayar, jaminan kematiannya. Tapi kecelakaan kerjanya tidak, karena tidak dalam konteks pekerjaan. Betul. Jadi BPJS tenaga kerja ini apa Pak programnya Pak? BPJS Jadi ada 5. Banyak programnya. 5. Pertama, kecelakaan kerja itu adalah manfaatnya adalah uang tunai dan fasilitas kesehatan. Ketika terjadi kecelakaan, dia masuk rumah sakit. Yang paling lama adalah ketika pasang pen patah. Bisa setahun. Nah, biasanya kalau tenaga kerja ada 2 kecelakaan, istirahat total atau rawat sambil jalan. Kalau dia berobat sambil jalan, berarti tidak kerja. 6 bulan pertama gaji 100% dibayar. Pikirkanlah, tidak kerja, dikasih duit. 6 bulan berikutnya 75 sampai tidak terbatas 50% gaji dibayar. Uang tunai sudah cacat dibuka cabut pen baru diukur. Contoh, dia selama waktu normal ngangkat besi beban bisa 10 kilo. Iya. Bagi setelah kecelakaan, pennya tadi dilepas menjadi 7 kilo, cacat kurang fungsi. Kurang diangkat beban dan ini tidak terlihat. Yang lebih parah adalah ketika kurang fungsi adalah ketika seorang tenaga kerja tersentrum. Secara fisik tidak kuat tapi anunya tidak berfungsi. Ya benar. Itu tidak bisa dibuktikan. Nah itu ilmiah. Yang kedua, jaminan kematian sifatnya uang tunai. Beasiswa kelar kecelakaan kerja, hubungan dengan sama itu dapat beasiswa untuk 2 orang anak sebesar 174 juta. 1 orang anak atau 2 orang anak? 2 orang anak. 174 juta itu. Jadi kemarin ada kejadian, ini mungkin kalau dengan orang Pemda, saya pernah ketemu dengan Pak Ratu Dewa. PJ Wali Kota. Ya, PJ Wali Kota. Waktu itu saya baru masuk 3 minggu, ada kecelakaan tukang DLHK, Dinas Lingkungan Hidup, dibacok orang gila. Oh ya, benar. Itu dibayar Pak, saya langsung bayar santunan itu di depan rumah sakit dan itu beliau bilang, Pak Faisal ini luar biasa Pak, karena apa? 195 juta plus 174 juta. Dia anaknya 2 orang anak itu dia. bisa kuliah masih. Iya. Pak Ditanggung. Faisal ya, pertanyaan gimana? Uangnya kami bayarkan kepada kampus Pak, bukan kepada orang tua. Jadi setiap dia meneruskan kuliah semester kita bayarkan Pak. Oh jadi ini bukan tunai ya ngejuk Ya. ke yang ahli waris bukan, Ya. tapi ketika dia sekolah itu langsung dibayarkan oleh Oleh BPJS tenaga BPJS. kerjaan. Sudah tuh jaminan hari tua. Dan sekarang yang rame, pekerja dipotong 2% plus 3,7 perusahaan. Kenapa pekerja sekarang nuntut UMK tinggi? Karena di situ ada 3,7 yang lebih besar dari perusahaan. Jadi nanti 5,7% plus bunga pengembangan kita kembalikan ke mereka. Mereka ambil sekarang. Banyak ke kantor. Nah, yang keempat tuh jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan kerjaan. Ah, jangan- yang di PHK Iya, itu jadi ya, Pak? PHK itu minimal dia iurannya 6 bulan berturut atau minimal 2 tahun itu mendapatkan informasi pasar, pelatihan kepada pekerja, Untuk mandiri ya. dapat sertifikasi. Jadi nanti dapat pasar-pasar, jadi disalurkan. Yang sekarang tuh alat itu jaminan pensiun. Selama ini kan indeksnya orang anggap
pegawai negeri berapa pensiun. Sekarang pegawai swasta udah ada pensiun juga. Iya. Lewat BPJS TK ini. Iyo. Nah, iurannya dibayar sama kita dan mereka akan menerima bulanan nanti. Oh bulanan, cak PNS yang jadi. Sama betul. Iya, jadi kan dulu kalau BPJS TK tuh langsung ketika mereka pensiun langsung ambek galau-galau, Iya. Pak. Kalau sekarang enggak lagi. Nah, jadi yang JHT bayar lamsan. Kalau pensiun dia sudah masuk usia 57 tahun, nanti baru diambil secara bulanan. Kalau dia meninggal mama Pak Faisal, dibayar lamsan. Total iuran selama ini dikembalikan ke dia plus dengan bunga pengembangan. Oh, tapi kita langsung itulah yang mungkin kurangnya informasi tadi nih Pak. Iya, ternyata sangat membantu loh. Iya. Memang mesejahterakan masyarakat. Menaku denger ya. Iya. Karena kan selama ini kan orang nggak tahu dia iuran be kapan duitnya gitu kan. Nah, dan juga ini BPJS Ketenagakerjaan ini bisa dilihat saldonya ya Pak ya? Betul. Nanti kalau teman-teman bisa dicek di Play Store JMU, Jam Sostek Mobile. JMU. Iya. Langsung masukkan nomor kartu, langsung tahu. Jadi transparansinya di sini kelihatan. Gaji orang dibayar hari itu tanggal 15, besok langsung hari itu real time penambahan iuran kelihatan. Jadi tidak bisa dikatakan abal-abal, nggak, memang betul-betul kelihatan. Nah itu. Dan kita kemarin di audit 2003 tuh wajar tanpa pengecualian. Jadi uang pekerja memang murni dikembalikan ke pekerja. Nah, kita tuh programnya banyak Bang Hari. Uang muka perumahan. Mereka yang bekerja setahun bisa ngambil uang perumahan. Untuk kredit mau pulang di BTN bisa. Itu program kelima itu Pak? Yang perumahan? Enggak, ini program perusahaan yang sudah jalan setahun mereka bekerja, program lengkap. Mereka bisa ikut uang muka perumahan yang sudah bekerja setahun. UMP. Tipe paling rendah tipe 36. 0 uang muka. Silakan teman-teman yang pekerja yang ngajuin silakan datang melalui perusahaan. Dan itu kita berikan. Jadi dari keuntungan kita kembalikan kepada peserta. Oh, ini ya sangat-sangat membantu. Ini ya? jujur ini aku tidak gimmick, tidak apa, aku baru tahu. Serius. Ternyata bermanfaatnya. Betul. Bukan gimmick ini beneran, baru tahu aku. Nah sekarang kan beredar tuh tentang pinjaman, pinjol. Kami lagi merilis Pak di pusat, lagi mencoba menghitung bekerja yang coba 15 tahun bisa pinjam minimal 25 juta tanpa jaminan. Ini lagi hitung aktuaria di sistem kita. Cak mana maliknya ya Pak? Dan mereka kan punya saldo. Iya, mereka. Jadi potong saldo itu lah Pak ya? Iya, kalau mereka berhenti ya itu tadi kalau mereka mau bayar. Nah kami lagi nunggu nanti seperti aturan mainnya karena memang ini akan menjadi menarik. Jadi menuntut pekerja tidak konsumtif. Pinjam duit melalui pinjol ada risiko di BI checking dan sebagainya. Kan ini. Berarti bisa investasi juga nih berarti Bisa. di JMO ini ya Pak ya? Iya. Jadi sekarang boleh tanya dengan para perusahaan yang gaji besar, dia lah berarti tak galak ngambil saldo karena apa? Bunga kami lebih besar dari bunga bank. Bener Pak. Bener, silakan tanya. Lebih besar digitnya. Cak kami Pak tidak melok BPJS TK. Teman-teman ini adanya di Taspen.